Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Saya Muhammad Zirnata Latnan dari kelompok TIK aspek sosial dari penggunaan komputer, mewakili teman-teman saya, yaitu Muhammad Zirnata Latnan, saya sendiri, kedua Farel Nugraha, ketiga Safriel, yang keempat Faris Adli Solo, yang kelima Muhammad Rifki. Mengenal aspek sosial dari penggunaan komputer. Penggunaan komputer harus memperhatikan aspek sosial, yaitu bagaimana interaksi atau hubungan Anda dengan orang lain atau keberadaan Anda dalam masyarakat dengan budaya masing-masing. Dampak positif aspek sosial dari penggunaan komputer. Bidang perdagangan online. Interaksi antara penjual dan pembeli, yang dimana pembeli menempatkan jualannya pada web online atau situs online, kemudian menawarkannya, dan kata-kata yang menarik pembeli. Penjual menawarkan barangnya di web online, kemudian menarik pembeli dengan kata-kata sehingga pembeli tertarik dengan jualan dari pedagang tersebut. Kemudian terjadilah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, dan terjadilah aspek sosial. Kemudian yang kedua, memudahkan berkomunikasi jarak jauh. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini merupakan pandemi COVID. Oleh karena itu, dengan penggunaan komputer menyediakan berbagai macam fitur untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi, yaitu seperti video call, calling, dan menggunakan suara, message, pesan, ataupun email. Kemudian yang ketiga, pada bidang pendidikan, kita sebagai pelajar sudah tentu mengetahuinya bahwa penggunaan komputer pada bidang pendidikan ini sangatlah penting, karena pada pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran daring, yang dimana guru menjelaskan materi yang akan disampaikan, kemudian murid mempelajari materi yang disampaikan. Kemudian terjadilah aspek sosial dari penggunaan komputer tersebut. Kemudian pada bidang perkantoran, di bidang perkantoran dapat juga aspek positifnya dari penggunaan komputer, karena seperti pada suatu perusahaan untuk mengurus klien, maka diperlukan aspek sosial, interaksi sosial digunakan, seperti pegawai pajak yang mengurus SPT tahunan dan NPWP wajib pajak. Di setiap penggunaan komputer, kita harus menyadari adanya aspek sosial yang meliputi bahasa, norma, dan aturan yang berlaku dalam penggunaan komputer. Oleh karena itu, diperlukan etika dalam penggunaan komputer sehingga dapat meminimalisir efek negatif penggunaan komputer. Berikut kode etik dalam penggunaan komputer yang berkaitan dengan aspek sosial. Pertama, tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Kedua, tidak mengganggu kerja komputer orang lain. Ketiga, tidak menyerobot masuk file komputer lain. Keempat, tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Kelima, tidak menggunakan komputer untuk menipu. Keenam, tidak menggunakan atau menyalin program yang tidak dibeli secara sah. Ketujuh, tidak menggunakan sumber dari komputer lain. Kedelapan, tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.
Ke-9, memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangun. Ke-10, menggunakan komputer dengan memperhatikan rasa dan hormat kepada orang lain. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.